Teman Millennial Academy, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas dua materi yang menurut saya sangat mudah. Kita perlu mempelajarinya karena sering juga muncul di soal-soal written expression. Oke, langsung saja. Yang pertama kita akan membahas penggunaan tenses yang tepat. Oke, jadi kita bahas tentang tenses dengan melihat time expression. Oke, jadi time expression di TOEFL itu ada beberapa jenis. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di sini, ada kata by, in, and since diikuti oleh keterangan waktu. Nah, ini namanya time expression. Oke. Nah, ternyata time expression itu bisa menentukan jenis tenses yang kita gunakan. Contoh, ketika kita menggunakan past perfect. Nah, jadi past perfect itu dia menggunakan had diikuti oleh verb 3. Ini dapat kita ketahui dengan time expression by. Jadi ketika teman-teman melihat keterangan waktu by, apakah itu diikuti oleh tahun, seperti di sini contohnya by 2002, atau diikuti oleh keterangan waktu yang lain. Oke, itu bisa menentukan bahwa tenses yang tepat adalah past perfect. Jadi past perfect itu intinya adalah menggunakan had diikuti oleh verb 3. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, untuk past tense, simple past maksud saya, di sini kita bisa melihat keterangan waktu in diikuti oleh keterangan waktu tahun. In 2018, in the middle age, oke? Itu semua menunjukkan ini terjadi di past karena dia menunjuk satu waktu yang spesifik. Oke. Jadi itu simple past. Nah, yang ketiga untuk past present perfect ya, bukan past perfect, present perfect maksud saya. Di sini bedanya dengan past perfect cuma menggunakan have, sama-sama menggunakan verb 3. Jadi kalau present perfect itu dia have diikuti oleh verb 3. Kalau di past perfect dia menggunakan by, di present perfect kita bisa menggunakan since atau ada juga menggunakan for ya. Nah, selain itu untuk past, simple past dan present ada juga beberapa yang menggunakan seperti keterangan waktu yang lain. Saya coba tampilkan dulu. Keterangan waktu yang lain yang bisa muncul itu seperti ternyata tidak ada di sini. Tapi untuk keterangan waktu bukan hanya in, kita bisa juga pakai on diikuti oleh bulan ya. On, misalnya on March 23rd, 2005. Nah, ini menunjukkan bahwa kita harus pakai past karena keterangan waktu atau spesifik waktu yang ditampilkan. Atau ketika kita menggunakan ago, contoh 2 days ago. Jadi kalau teman-teman lihat ago ini menunjukkan bahwa dia simple past. Atau menggunakan last. Oke, ini banyak ya untuk simple past. Last week. Oke, jadi kalau teman-teman lihat ago, last itu semua adalah kata yang mengekspresikan waktu untuk simple past. Ingat, ini untuk simple past. Artinya apa? Ketika teman-teman melihat in, on, ago, or last week dalam kalimat, ini bukan last week saja ya, semua yang menggunakan last day, last year. Nah, itu menunjukkan bahwa dia simple past. Maka dia akan salah ketika dia menggunakan past perfect ataupun present perfect. Nah, sedangkan untuk present perfect kita punya juga lately. Oke. Jadi lately ini salah satu kata yang menunjukkan bahwa kita harus menggunakan present perfect. Contoh, I have lived in Indonesia lately. Itu menggunakan present perfect. Salah kalau saya bilang I work in Australia lately. Nah, work itu artinya sudah berlangsung pada waktu tertentu saja. Oke? Nah, itu time expression. Nah, bagaimana contoh soalnya ketika kita mengerjakan soal TOEFL written expression? Contohnya seperti ini. Florida has become the 27th state in the United States on March 3rd, 1845. Nah, di sini ada keterangan waktu. Oke, keterangan waktu yang spesifik berarti kita sudah yakin bahwa ini pakai simple past, bukan past perfect, bukan present perfect. Kita cari verbnya, yang digarisbawahi kan verbnya. Ini keterangan waktunya, noun, prepositional. Ini verbnya has become. Apakah ini adalah simple past? Bukan, dia present perfect. Maka yang tepat adalah became, bentuk
2 untuk simple past. Jadi jawabannya adalah alpha. Jadi seperti itu teman-teman. Bisa saja dia munculkan past, pasangannya yang salah, atau dia menggunakan past tapi di sini verbnya yang salah. Oke, kita lanjut ke bagian yang kedua. Jadi itu yang bagian yang pertama ya untuk video hari ini. Untuk bagian kedua, kita akan melihat penggunaan present dan will dan past dan will. Past dan would ya. Jadi ini ada pasangan tenses dan kata kerjanya. Jadi ketika kita menggunakan kata kerja present, pasangan yang tepat itu adalah will. Artinya kalau kita menggunakan future ya. Sedangkan kalau kita menggunakan past, maka yang perlu kita gunakan itu bukan will tapi would. Nah, ini yang tepat. Jadi kalau dalam kalimat ada kalimat present, maka kita gunakan will. Ketika kita akan menggunakan will, jangan terbalik. Jangan sampai kita menggunakan past, tapi kita juga gunakan will di dalamnya. Berarti itu kalimatnya salah. Contoh ya, I know that we will survive this pandemic. Nah, di sini know dan will sama-sama present dan will ya. Is ini present, to be present, berarti kita pakai will di sini. It is certain that he will solve the problems ya. Kalau dia menggunakan past seperti ini ya, kita ganti saja verbnya. I knew that we would. Jadi sini sudah pakai would. Kenapa? Karena di sini pakai past. Contoh lain, it was certain that he would. Kita pakai would. Kenapa? Karena di sini past. Jadi sangat sederhana. Jadi pasangannya kalau kita pakai present maka pakai will. Kalau kita pakai past maka kita harus pakai would. Ini sangat sederhana tapi sering muncul. Nah, tapi teman-teman jangan samakan ya dengan penggunaan politeness atau kesopanan dalam meminta atau mempertanyakan sesuatu. Contoh, I would like to know if you have money that I could borrow. Di sini would like ini sudah ekspresinya. Ekspresi menunjukkan kesopanan, politeness. Kalau dalam bahasa sehari-hari ya, bahasa spoken. Kita menggunakannya untuk bertanya dengan sopan. Oke, I would like to know. Jadi di sini bisa pakai have. Kenapa? Karena ini merupakan request yang bersifat sopan. Oke, jadi kesopanan itu membuat kita merubah ini menjadi would, sama dengan ini could. Oke, bukan can. Dan ini benar ya. Jangan sampai disalahkan. Jadi perlu lagi dilihat. Tapi jarang muncul untuk soal TOEFL seperti ini. Oke, kita fokus sama yang jenis 2 tadi. Oke, kita masuk di contoh soal. Di sini contoh soal ya untuk pembahasan ini. After last week's meeting, the advertising department quickly realized that the product will need a new slogan. Di sini kita ada will, ya kan? Ada realize. Ini yang mana yang akan kita salahkan? Apa kita salahkan ini atau salahkan ini? Oke, kita lihat keterangan waktunya. After last week. Last week meeting. Last week berarti dia past, teman-teman. Kita tahu ini tensesnya past. Past berarti pakai verb 2. Kalau di sini verb 2, past berarti di sini tidak boleh pakai will, tapi harusnya pakai apa? Would. Oke, seperti itu. Jadi jawabannya Charlie. Oke, teman-teman. Untuk soal-soal seperti ini sebenarnya tidak terlalu sulit. Teman-teman hanya perlu menghafal keterangan waktu yang tadi atau time expression, dan juga perlu mengingat bahwa present itu pasangannya ya harus will. Kalau past pasangannya harus would. Oke, itulah materi sederhana untuk pertemuan hari ini. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silakan sampaikan di grup WhatsApp kita. Saya Mr. Ismail, salam Millennial Academy.